Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. 100 tahun yang lalu, 1 Agustus 1923, Sekolah Dasar Katolik Riti berdiri di tanah ini. Hari ini, 1 Agustus 2023, bertepatan dengan peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori, SD Kariti boleh mengalami usianya yang ke-100. Ada banyak kisah kasih, suka duka, tangis dan tawa yang menemani perjalanan lembaga pendidikan ini. Dari rahim SD Kariti ini pula telah lahir ribuan alumni yang tersebar ke seluruh pelosok bumi ini. Hari ini kita semua sebagai satu keluarga SD Kariti dipanggil untuk pulang kembali ke Nusa Oda tercinta, di mana kita pernah bercanda bersama, berjuang bersama, bekerja sama, dan menimba ilmu bersama dalam momen perayaan syukur 1 abad berdirinya sekolah kita ini. Di bawah tema menjadikan dan mewujudkan SD Kariti yang semakin komunio dan misio, kita berdoa supaya lembaga ini semakin bersatu dan bersaudara dalam aneka karya pendidikannya. Kita juga memohon penyertaan Roh Tuhan agar kita semua siap diutus kapan dan kemanapun untuk menguduskan dunia dan segenap ciptaan. Mari kita bangkit berdiri untuk merayakan perayaan Ekaristi syukur ini dengan penuh iman dan menyanyikan lagu pembuka. Bersama
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yang berbahagia, komunitas Lembaga Pendidikan Katolik SD Kariti, yang juga turut berbahagia para alumni SD Kariti, rekan-rekan imam, para frater, bruder, suster, yang saya kasih, Bapak Bupati dan Ibu yang saya kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Tahun 1923 telah menjadi saat bersejarah dan berahmat bagi segenap umat dan masyarakat Riti, karena saat itulah SD Kariti hadir, lahir, dan ada. Kehadiran SD Kariti saat itu bagaikan obor yang menerangi kegelapan dunia. Dan SD Kariti sepanjang sejarah keberadaannya telah melahirkan anak bangsa dan negara, melahirkan generasi baru yang diarahkan kepada perubahan untuk sebuah dunia yang baru. Kehadiran SD Kariti 1 abad yang lalu adalah sebuah karya yang tidak boleh dipisahkan dengan kehadiran para misionaris Serikat Sabda Allah yang datang mewartakan sabda Allah yang telah ditinggalkan oleh umat sejak kepulangan para misionaris Dominikan, yang jejak kaki mereka sekarang masih ada di sekitar wilayah kita ini. Saudara-saudari, usia 1 abad berdirinya SD Kariti adalah sebuah usia yang patut disyukuri, karena dalam semuanya itu Tuhan hadir dan berjalan bersamanya. Mari semua kita terus menjadikan dan mewujudkan SD Kariti yang semakin komunio dan misio, sehingga betul menjadi gandum yang baik dan bukan menjadi ilalang yang beracun. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Setia, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi Sekolah Dasar Katolik Riti. Sebab tangan-Mu selalu terbuka untuk membimbing, menuntun dan memberikan kebaikan, serta menganugerahkan usia yang ke-100 bagi lembaga pendidikan ini. Kami mohon semoga Engkau tetap menyertai lembaga ini dalam karya-karya pendidikannya, sehingga semua orang yang dididik dan dibina di sekolah ini boleh mengambil bagian dalam karya perutusan Putra-Mu di tengah dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka, setiap orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun, hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan.
pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak selamanya ia mendendam. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Umat dimohon berdiri. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman sekalian yang saya kasih di dalam Kristus. Pada hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk bersyukur atas usia 100 tahun atau 1 abad dari lembaga pendidikan yang kita cintai yang bernama Sekolah Dasar Riti. Dalam kurun waktu tersebut, Allah dengan kasih-Nya yang teramat agung telah menciptakan lembaga pendidikan kita ini menjadi sesuatu yang indah untuk menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia, secara khusus di wilayah kita ini. Selama 100 tahun, Allah tampil dalam aneka kegiatan persekolahan dan karya dari para pendidik di lembaga pendidikan kita ini, serta para alumninya, yang boleh saya katakan sudah menjadi gandum yang baik, yang menghiasi wajah bumi pertiwi ini
dan bukan menghasilkan ilalang yang beracun. Dan saya pikir seperti itu, bahwa selama 100 tahun lembaga pendidikan kita telah menghasilkan gandum yang baik. Anda boleh saksikan di depan kita ini ada satu alumni Romo Ambrose Nanga. Ya. Saya pikir kita semua setuju dia ini adalah gandum yang baik, bukan ilalang yang beracun. Ya. Itu alumni dari lembaga pendidikan ini. Yang juga lembaga pendidikan ini juga selama 100 tahun dibimbing oleh para gembala-gembala kita. Di antaranya juga yang ada di altar ini. Romo Wempi sebagai pastor paroki dengan pendekatan kerakyatannya, dan juga Romo Yanto dengan ciri khas menggunakan pendekatan keamanan. Jadi berkat tangan-tangan dingin para pendidik dan para gembala kita, lembaga pendidikan kita telah menghasilkan gandum-gandum yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Injil pada hari ini bicara tentang gandum dan ilalang. Yesus menekankan pada akhir zaman Dia akan mengutus para malaikatnya untuk memisahkan lalang dari gandum, memisahkan kejahatan dan kebaikan. Ilalang akan dibuang ke dapur api yang tidak kunjung padam, sedangkan gandum yang baik dihantar masuk ke dalam kerajaannya. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan pada momen yang bersejarah pada hari ini, dikala kita semua merayakan 1 abad dari lembaga pendidikan kita SD Kariti ini. Apakah ke depan ini lembaga pendidikan kita terus menaburkan gandum yang baik, atau justru akan menghasilkan lalang yang beracun, ilalang yang beracun? Apakah ke depan ini SD Kariti akan dibuang ke dapur api yang tidak kunjung padam, alias mati dengan sendirinya, atau mampu bersinar seperti matahari? Karena itu momen pada hari ini adalah sebuah momen refleksi untuk kita sekalian. Bagaimana nasib dari lembaga pendidikan ini? Mau menghasilkan gandum yang baik atau kemudian mengecewakan, menghasilkan ilalang beracun? Saudara-saudari, agar supaya lembaga pendidikan kita menghasilkan gandum yang baik dan mampu bersinar seperti matahari, maka ada 2 hal yang perlu kita lakukan, seperti yang diamanatkan kepada kita lewat tema kita pada hari ini. Hal pertama yang harus kita lakukan, harus kita buat adalah menjadikan SD Kariti ini semakin komunio. Komunio itu artinya persekutuan, kebersamaan. Kalau dalam bahasa kita mungkin bisa diterjemahkan sebagai kolos tokot talis tebu. Tetapi bukan hanya bersama semata-mata, bersatu semata-mata. Tapi kita bersama-sama dengan gaya hidup alternatif. Sehingga tidak standar-standar saja, yang itu-itu saja.
Orang bilang itu harus melek zaman. Harus eksis dalam arus zaman. Tetapi satu peringatan untuk kita, semua lembaga pendidikan Katolik, meskipun harus melek zaman, tetapi tidak boleh terbawa arus. Harus bisa merupakan tanda perlawanan terhadap budaya zaman yang cenderung berseberangan dengan nilai-nilai Injili. Karena itu kita harus membangun lembaga pendidikan kita ini sebagai sebuah persekutuan yang di satu sisi harus sesuai dengan situasi dan kondisi pada kurun waktu tertentu, yang seperti saya katakan harus melek zaman. Tapi yang kedua, kita tidak boleh terbawa arus. Dalam sebuah refleksi, para pengurus yayasan-yayasan Katolik se-Indonesia yang tergabung dalam Majelis Pendidikan Katolik Indonesia, di situ direfleksikan bahwa kenapa mutu sekolah-sekolah Katolik dari waktu ke waktu itu semakin hari semakin menurun. Dan salah satu faktor penyebabnya ialah bahwa sekolah Katolik terbawa arus, sehingga tidak memperhatikan lagi visi dan misi sekolah Katolik itu dengan baik. Kalau orang bicara tentang sekolah Katolik, predikat Katolik tidak dikenakan pada sekolah itu, tapi dikenakan pada gereja. Gereja yang Katolik, bukan sekolah. Karena itu sekolah Katolik harus mengikuti ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang berlaku di dalam institusi gereja Katolik. Selain dia mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum. Sehingga seringkali ketika kita sudah terbawa arus, orang akhirnya bertanya, apa sih bedanya antara sekolah Katolik dan sekolah negeri? Sekarang ini sepertinya kurang nampak. Predikat Katolik pada sekolah-sekolah Katolik. Kenapa? Sudah terbawa oleh arus umum. Karena itu ke depan kita harus kembalikan sekolah Katolik pada jalurnya. Selain mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tapi juga Anda harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam institusi gereja Katolik. Itu yang pertama. Semakin komunio. Kita bersatu bersama, tapi dengan menampilkan gaya hidup alternatif. Di satu sisi kita harus melek zaman, tetapi tidak boleh terbaru pada arus-arus yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Injil. Yang kedua, kebersamaan itu bukan soal kompromi, atau dalam bahasa Latin disebut idem vele, idem nole, yang berarti ya seia sekata. Melainkan kebersamaan yang memiliki daya olah untuk mencermati setiap situasi. Termasuk juga situasi sulit dalam lembaga pendidikan Katolik kita. Yang semua kita tentu sudah tahu. Dan situasi-situasi itu jangan membuat kita putus asa. Tapi ke depan harus melihatnya itu sebagai peluang untuk diarahkan menjadi sebuah kekuatan dari komunitas lembaga pendidikan kita. Jadi jangan kita selalu berpikir, kami sulit, tidak bisa, sekolah swasta ini sulit sekali.
Lalu kita mulai putus asa, mulai menyerah, dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihat ketegangan dan kesulitan ini sebagai peluang untuk kita arahkan menjadi sebuah kekuatan dalam komunitas lembaga pendidikan ini. Dan yang ketiga, kebersamaan yang mau kita bangun ke depan ini sebuah kebersamaan yang menekankan bahwa semua stakeholder itu sama pentingnya. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim saya yang paling penting dalam lembaga pendidikan ini. Kepala sekolah katakan saya yang lebih penting. Ketua komite katakan saya lebih penting. Tokoh masyarakat, tokoh umat katakan saya yang paling penting. Saya yang berjasa dan lain sebagainya. Ke depan lembaga pendidikan Katolik tidak boleh bersikap seperti itu. Kita membangun kebersamaan dengan sebuah sikap bahwa semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan itu sama penting. Jangan bikin diri kita itu seperti kopi. Jangan mengelola persaudaraan komunitas kita itu seperti kita minum kopi. Tahu kopi? Tahu ya, anak-anak? Kalau mama bikin kopi itu biasanya pertama ambil apa? Gelas. Lalu mama ambil apa? Air dingin. Nah, air panas, pintar. Setelah ambil air panas, masukkan kopi. Nah, setelah masukkan kopi, masukkan apa? Gula. Nah, itu. Tapi seringkali semangat kita itu seperti ibarat kopi. Sudah jadi kopi, namanya tetap kopi. Padahal kopi itu terdiri dari air panas, kopi, dan gula. Lalu pertanyaannya yang lain punya nama apa? Karena itu saya mau katakan kopi terlalu egois. Bikin diri hebat. Sehingga muncul ada istilah peribahasa. Apa namanya? Kerbau punya susu, sapi punya nama. Padahal kopi yang nikmat itu terdiri dari banyak unsur. Tapi kopi mengklaim bahwa dirilah yang paling penting. Juga dalam membangun kebersamaan, jangan bikin diri seperti tembok ini. Tahu ada di tembok. Bagaimana orang kerja tembok itu? Tembok terdiri dari, kalau orang mau bikin tembok seperti ini, ambil apa? Pasir, lalu semen, lalu dicampur dengan air, lalu ditempel, jadinya tembok. Setelah jadi orang bilang itu pasir, nah, beda. Itu tembok. Jadi saudara-saudari, dalam sebuah kebersamaan, Anda mungkin tidak kelihatan, tapi tidak berarti bahwa Anda tidak penting dalam kebersamaan. Selain itu, jangan menganggap orang lain tidak penting. Tembok itu kuat karena terdiri dari berbagai unsur. Karena itu ke depan lembaga pendidikan kita dalam semangat komunia itu harus membangun dengan sikap bahwa semua orang, semua stakeholder, semua pihak itu penting dalam lembaga pendidikan kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan ke depan ini nanti dalam membangun lembaga pendidikan kita adalah kita menjadikan SD Kariti kita ini yang semakin misio. Tahu artinya misio? Romo Yanto sudah jelaskan, belum ya? Karena saya lihat di tema itu semua pakai bahasa Latin ya. Communio et missio.
menjadikan SD Kariti ke depan itu yang semakin misio, perutusan. Tugas perutusan kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan terbuka dengan orang lain sebagai bentuk dari kesaksian hidup kita. Kita tidak boleh tampil eksklusif. Tidak boleh tampil eksklusif. Waktu saya ketua yayasan, saya selalu omong seperti itu. Sekolah Katolik harus bersifat inklusif, bersifat terbuka, terbuka kepada orang lain. Jadi jangan melihat dirinya sebagai saingan atau lawan tanding dari pihak lain. Itu tidak dibenarkan. Tapi harus tampil sebagai suara hati yang jernih, yang menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi sekolah Katolik, lembaga pendidikan Katolik, tidak hanya sekedar tempat pembelajaran dengan berbagai macam kurikulum yang setiap waktu berubah-ubah, tapi harus ditekankan di situ sekolah Katolik juga harus sebagai komunitas spiritual yang menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sekarang ini, zaman kita ini kebenaran telah meredup. Kebohongan, pura-pura, kepalsuan itu bertebaran di mana-mana. Suasana hidup itu penuh rekayasa, basa-basi, tidak ada spontanitas. Tapi sayang banyak orang menolak kebenaran. Yang benar menjadi samar-samar, yang jujur menjadi hancur, yang adil menjadi kerdil, yang setia menjadi merana di dalam hidup. Mengatakan yang tidak benar itu jadi semacam gaya hidup. Orang bilang ya tetapi artinya tidak. Orang bilang tidak tetapi artinya ya. Jadi kebenaran itu terlalu silo, sehingga orang lebih suka menutup mata. Ada banyak dusta, sehingga muncul sebuah keyakinan bahwa dusta itu adalah sebuah seni. Dusta itu menyenangkan, dusta itu membahagiakan. Itu yang sementara berkeliaran dalam dunia dewasa ini. Kebohongan, kepalsuan, kepura-puraan, dan lain sebagainya muncul sana sini. Apalagi sekarang ini mendekati pemilihan, ya, sudah bermunculan banyak orang datang untuk mengatakan sesuatu kepada kita masyarakat. Dengan janji-janji, kadang ditepati, kadang tidak ditepati. Lalu kalau tidak ditepati, lalu kita katakan mereka itu bohong. Tapi ingat saudara-saudari, kebohongan itu bukan hanya dilakukan oleh para caleg atau para politisi, tapi yang berbohong juga itu adalah kita masyarakat juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Para politisi mengatakan sesuatu tanpa data yang benar. Kemudian kita mempercayai pembicaraan para politisi itu juga dengan data yang tidak benar. Jadi kita jangan terlalu cepat untuk mengatakan para politisi, para caleg itu bohong. Kita yang dengar juga mereka yang sementara berbohong juga ikut berbohong. Ikut mengiyakan sebuah data yang tidak benar. Diceritakan seorang caleg, dia datang ke sebuah pegunungan. Lalu dia bilang, saya akan bikin jembatan panjang.
Kemudian warga di situ bilang, kami di sini tidak ada sungai. Nah. Lalu caleg itu bilang, kalau begitu saya akan bikin sungai, saya akan bikin kali. Baru kemudian saya bikin jembatan. Lalu warga yang bodoh-bodoh itu bilang, syukur kita punya caleg, bisa bikin sungai, bisa bikin kali. Jadi kebohongan ini kebohongan berjemaah. Yang sementara ini sementara berkeliaran. Karena itu dalam lembaga-lembaga pendidikan kita harus menciptakan orang-orang yang bisa kritis terhadap situasi dan kondisi yang ada. Sehingga tidak menambah kebohongan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, tugas kita adalah kita semua diutus untuk melihat situasi dan kondisi kita, kapan dan di mana saja kita berada. Mari kita semua menjadikan lembaga pendidikan kita SDK Riti ini menjadi gandum yang baik dan bukan menjadi ilalang yang beracun. Amin. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, dan setia akan mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, dalam dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah telah mengikat perjanjian abadi dengan umatnya, dan Ia tidak pernah lupa akan janjinya itu. Ia senantiasa memperhatikan hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita menyatakan syukur dan terima kasih kita kepadanya. Dan dalam kepercayaan yang penuh, kita pun berdoa. Bagi para pemimpin gereja, semoga mereka dengan berani dan tabah mewartakan kebaikan dan kasih Allah kepada seluruh manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga para pemimpin negara dapat memimpin dan mengayomi masyarakat, terlebih bagi mereka yang terlantar dan tersingkirkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi lembaga pendidikan SDK Riti, semoga segenap anggota lembaga pendidikan SDK Riti dapat mengabdi dengan hati yang tulus, semangat yang rela berkorban, dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga lembaga ini menjadi wadah pendidikan yang dapat menciptakan peserta didik yang bermutu. Marilah kita mohon. Bagi para penjasa lembaga ini dimanapun mereka berada, semoga para penjasa dimanapun mereka berada diganjari dengan rahmat Tuhan yang berlimpah. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah penjasa di lembaga ini, semoga arwah para penjasa di lembaga pendidikan ini dilimpahi dengan rahmat kerahiman Tuhan dan diperkenankannya untuk berbahagia di dalam kerajaan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga kita senantiasa dibimbing untuk selalu menghargai dan mensyukuri anugerah Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup dan karya kami. Marilah kita mohon. Iya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya bahwa hanya melalui Engkau kami dapat memperoleh keselamatan. Sebab Engkaulah tumpuan iman dan pangkal keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menghantar seluruh hasil karya dan niat serta harapan kita bersama roti dan anggur ke altar Tuhan diiringi lagu persembahan.
Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa untuk Romo Severinus Meno, Romo Basilius Leva, Romo Alfonsus Filter yang merayakan hari ulang tahun Tabisan, Imam. Juga untuk Romo Seslaus Alfonsus Goajo yang merayakan hari ulang tahun kelahiran. Juga kita kenangkan kematian Pater Vladimir Gorgon SVD. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah menerima persembahan diri Santo Alfonsus Maria de Liguru yang pestanya kami rayakan pada hari ini sebagai korban kudus bagimu. Kami mohon terimalah juga persembahan kami ini yang kami hunjukkan sebagai korban syukur atas penyertaan-Mu bagi lembaga pendidikan SD Kariti selama kurun waktu 100 tahun pengabdian, dan kobarkanlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau menganugerahi para kudus kebahagiaan sebagai pahala atas amal bakti mereka yang sesungguhnya menyatakan hasil karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persembahan mereka yang tulus, dan doa restu yang sangat kami perlukan. Berkat bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati memaju berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tanti-antinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Anak-anak masuk berkat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memberi lembaga pendidikan ini usia 1 abad. Semoga bersama dengan semua orang yang berkarya di lembaga ini, kami senantiasa Engkau bimbing untuk menjadi pelayan setia dan pewarta misteri Ekaristi yang agung ini di tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
1 Agustus 1923, Lembaga SDK RITI berdiri. Hari ini 1 Agustus 2023, SDK RITI berusia 100 tahun atau 1 abad. Profesiat jaya selalu SDK RITI. Romo Fikep dan para imam, suster, frater, diakon, Bapak Ibu umat, saudara-saudari, keluarga besar SDK RITI yang kami hormati. 1-2 informasi dari panitia. Kami menyampaikan terima kasih banyak untuk kita semua. Terima kasih kepada Romo Fikep dan para imam yang hari ini telah merayakan Ekaristi syukur 1 abad SDK RITI. Terima kasih kepada petugas liturgi, kor dari stasi Ndetunura, pemazmur, mesdinar, lektor, organis. Terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu, undangan, alumni, para penjasa, penderma, atas segala hal yang sudah kita lakukan bersama. Kami panitia mengajak setelah misa selesai, kita semua akan menuju ke panggung resepsi. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdiri untuk menutup perayaan Ekaristi kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber segala penghiburan menata hidup saudara dalam damai-Nya dan melimpahi saudara dengan karunia berkat-Nya. Semoga Allah senantiasa membebaskan saudara dari segala kecemasan dan meneguhkan hati saudara dalam kasih-Nya. Semoga saudara berlimpahkan anugerah pengharapan, iman dan kasih, menjalani hidup sekarang dengan karya-karya yang baik dan dengan sukacita dapat mencapai hidup yang kekal. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur